Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidz, para mulia, pengurus, segenap pengurus Masjid At-Taqwa dan jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang hari keberapa ya? Hah? 7 ke 5? Hah? 6. Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-6 nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tidak henti-hentinya biasanya kalau kita mendengarkan ceramah Ramadan, baik khotib Jumat, mungkin kultum atau kuliah subuh sekarang ini, nggak jauh ayat yang selalu dikutip itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Jadi Ramadan ini pertama, setiap amal soleh, amal kebaikan, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar amal-amal soleh yang lain, tapi amal soleh itu wajib yang pertama agar diterima oleh Allah. Kuncinya pertama adalah beriman kepada Allah. Jadi kalau nggak ada iman, dia nggak percaya sama Allah, dia nggak beriman kepada Rasulullah, agak diterima amal. Sodakohnya baik, barangkali orang di luar Islam ada misalnya sodakohnya, dermawannya, sosialnya tinggi, tapi lantaran nggak ada iman, nggak diterima oleh Allah. Barangkali amalnya nanti dibalas hanya di dunia, tapi di akhirat kelak nggak ada. Maka iman itu adalah kunci pertama agar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kaitannya dengan puasa Ramadan ini. Kemudian dilanjutkan di akhir ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kalian setelah Ramadan ini tattaqun. Artinya apa tattaqun? Kalau Ustaz di depan sini udah paham dah. Ini jamaah yang biasanya dari Jumat, berapa kali Jumat dalam 1 tahun kan dengar khutbah Jumat tuh. Tattaqun artinya apa? Bertakwa. Apa itu maknanya bertakwa? Ayo, yang belakang. Apa? Bertakwa itu apa? Hah? Biar nggak ngantuk, maksudnya kalau ditanya dengan kuah gitu. Apa? Pak, nah itu yang pakai peci putih bengong begitu baik. Bertakwa itu apa? Nah, yang lupa. Jadi jangan kita cuma bisa mendengar, tapi nanti nggak ada pelaksanaannya. Jadi berapa kali Jumat, berapa kali Ustaz Kiai ceramah, barangkali habaib ceramah, akhirnya tidak dikerjakan. Padahal ilmu yang disampaikan itu untuk diamalkan. Bertakwa itu berarti mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka orang yang berhasil puasanya,
kategorinya diterima puasanya oleh Allah, makbul puasanya, bukan sekedar puasa. Tapi kalau yang haji berarti hajinya mabrur. Kalau yang sholat, sholatnya makbul, diterima. Puasa karena sama-sama rangkaiannya ibadah. Haji wajib bagi yang mampu, puasa wajib, sholat wajib, zakat wajib. Maka ketika amal-amal ini, ibadah-ibadah ini diterima oleh Allah, ada bekasnya, ada tanda-tandanya. Di antaranya adalah selesai bulan Ramadan. Kalau yang hari ini umurnya di atas 50, berarti kan sudah berapa kali Ramadan itu? Sudah berapa kali puasa? Kalau yang hari ini umurnya 60 lebih, berarti sudah berapa kali dia mengerjakan puasa? Ada tidak perubahan setelah Ramadan, setelah puasa? Biasanya nanti sebelum kita Idul Fitri, sebelum Lebaran, di bulan Ramadan ini suruh ngapain? Suruh ngeluarin apa? Disuruh ngeluarin zakat fitrah. Berarti esensi, salah satu esensi setelah kita mengerjakan puasa, kita menjadi hamba Allah, kita menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pandai bersedekah, orang-orang yang rajin infak. Karena di bulan Ramadan, sebelum kita masuk Idul Fitri, kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah, batas minimalnya 2,5 kilo atau 3,5 liter beras atau makanan pokok setiap daerah. Maka seharusnya kalau yang umurnya barangkali sudah 50, apalagi 60, keluar dari Ramadan, dia menjadi insan-insan yang dermawan. Dia menjadi manusia-manusia yang rajin sedekah. Dia rajin berinfak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah pendidikannya. Selain berpuasa, nanti diajarkan untuk bersedekah. Jadi kalau selesai Ramadan, ini masjid belum selesai tuh. Waduh, kan separuh belum selesai tuh. Ini tembok nih, ini masih. Berarti ada yang belum menjadi insan-insan yang dermawan. Yang namanya dermawan itu tidak mesti dengan duit. Jangan kita berpatokan kalau bersedekah itu dengan uang, dengan duit. Tidak. Ketika bapak ibu di depan rumahnya ada pohon misalnya, karena panas, kemudian ibu bapak ambil air segayung, siram ke pohon, itu bapak sudah bersedekah. Lagi musim hujan seperti ini, ada tanaman pohon di jalan. Barangkali di kantor bapak, di kantor ibu ada tanaman musim hujan. Belikan pupuk, sasak juga bisa jadi, sasak 1.000 perak, kasih ke pohon, pupuk buat pohon. Berarti bapak ibu telah menjadi orang yang dermawan dan rajin bersedekah. Oh, pohon susah, pohon jarang di Jakarta, di depan rumah nggak ada pohon. Rasulullah SAW tidak begitu sempit memaknai sedekah. Ada kucing berkeliaran depan rumah kita, di jalanan, kita punya ikan.
Barangkali dagingnya dimakan sama bapak sama ibu, kepalanya kasih kucing. Kalau perlu dagingnya kasih kucing. Kita memberi makan kucing, berarti kita sudah bersedekah. Bukan malah kucing diusir, digebuk, disiram pakai air panas. Nauzubillah. Jangan sampai di jamaah Masjid At-Taqwa kayak gitu, jangan. Jadi setelah pendidikan Ramadan menjadikan kita insan-insan yang dermawan, yang rajin sedekah. Apalagi misalnya, masjid kita tidak punya uang, barangkali pas-pasan. Kita punya waktu, kita punya tenaga. Pergunakan waktu kita, pergunakan tenaga kita barangkali untuk memperbaiki, memperbagus masjid, atau sekedar hanya menyapu lantai, mengepel lantai masjid, berarti kita sudah bersedekah. Karena setiap sendi yang diberikan Allah kepada kita itu ada sedekahnya, dan kita wajib keluarkan sedekahnya. Apalagi banyak contoh-contoh. Apalagi kalau di Quran sudah kita hafal surat Al-Baqarah, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami berikan dia sedekahkan, dia nafkahkan. Jadi Allah, Rasulullah mengisyaratkan kepada kita sesuatunya itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, betul. Ada laki-laki, ada perempuan, betul. Ada apa lagi? Ada kurus, ada gemuk. Ada kaya, ada miskin, berpasang. Maka ketika puasa ini ke atas, hubungannya kepada Allah, maka sedekah kepada manusia. Horizontal, vertikal, dan horizontal. Kalau bahasa kerennya gitu. Jadi ketika puasa ini menggembleng kita, bagaimana hubungan kita kepada Allah agar menjadi baik, maka setelah itu kita kepada manusia sesama, bukan hanya manusia, tapi kepada makhluk, pohon, binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk jin, kita berbuat baik kepada mereka. Karena begitu juga sholat. Ketika sholat kemudian digandeng ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mendirikan sholat, kemudian mereka menginfakkan hartanya. Jadi ketika kita sholat, kita memperbaiki bagaimana kita ubudiyahnya kepada Allah. Tapi selesai sholat, bagaimana agar kita berbuat baik kepada sesama. Maka dari sedekah, dari infak yang kita keluarkan, menimbulkan yang namanya akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dari sedekah yang kita keluarkan, ada sesuatu nanti yang Allah berikan kepada kita, kekuatan iman. Betul. Jadi ketika kita berharap dikuatkan iman, Islam kita, sesuatu yang ada di dalam, maka keluarkan, baru ada yang masuk. Lah kalau orang makan mulu, misalnya makan mulu, tapi nggak pernah BAB misalnya, orang minum mulu, tapi nggak pernah kencing, yang ada nanti jadi penyakit. Ketika dia makan, maka nanti dia buang air besar. Ketika dia minum, maka nanti ada saatnya dia buang air kecil. Maka ketika kita minta dalam keluarga yang soleh-soleh itu di dalam, maka ada sesuatu yang kita keluarkan, baru Allah kabul dari hajat kita. Ketika kita minta iman,
ketika kita minta Islam, ketika kita minta rasa syukur itu ada dalam diri kita, maka harus ada yang dikeluarkan. Baru nanti Allah berikan kita iman, keyakinan, kita diberikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa menit? Kalau setengah nanti total udah terang kan. Masya Allah, udah nggak usah banyak-banyak Pak ya. Yang penting intinya itu keluar Ramadan jadi orang yang dermawan. Ya, sodako bukan hanya sekedar pakai uang, pakai air bisa, pakai sasa bisa, pakai pupuk bisa, pakai pala ikan bisa. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua keluar dari Ramadan betul-betul dijadikan hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.